Assalamualaikum teman-teman, saya Syarafina Sabila dengan digit NPM terakhir 043 dari kelompok 1 Bioetika kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika eksperimen-eksperimen yang pernah dilakukan oleh Korea Utara terhadap ribuan tahanan politik. Nah, sebelumnya saya akan mengulas kembali apa sih bioetika itu. Bioetika merupakan penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang-bidang terkait, sehingga dapat mencegah timbulnya masalah akibat kegiatan pendidikan dan penelitian, baik dalam skala mikro maupun makro. Nah, seperti yang kita tahu, Korea Utara itu negara yang keji ya. Mereka melakukan penelitian yang dimana objek penelitiannya itu merupakan manusia. Bahkan sering disebut bahwa penelitian yang dilakukan oleh Korea Utara ini sama kejinya seperti yang pernah dilakukan oleh Nazi dan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dulu ya. Nah, kronologi dari kasus ini berdasarkan kesaksian dari mantan tahanan Korea Utara yang pernah dipenjara pada tahun 1987 hingga 1993. Diketahui bahwa mantan tahanan ini merupakan orang satu-satunya yang selamat pada tahun itu. Beliau dipenjara hanya karena beliau merupakan manajer umum dari kantor pasokan produk, di mana pada saat itu ekonomi Korea sedang krisis ya, sehingga pasokan bahan tidak dalam kondisi baik. Suatu kali di antara tahun tersebut, para tahanan dikumpulkan di suatu auditorium dengan jumlah 50 orang. Mereka dijadikan bahan eksperimen, yaitu diberikan sepotong kubis Korea rebus yang ternyata sudah diberi racun, dan banyak orang yang mati dalam waktu 20-30 menit. Pada saat itu juga, pimpinan dari Korea Utara pada masa itu, yaitu Kim Il Sung, mencoba membuat senjata biokimia dan mengujinya dengan para tahanan, sehingga banyak orang, sampai ribuan orang menjadi korban dari senjata biokimia tersebut. Nah, kasus ini, seperti yang kita dengar, itu telah melanggar banyak sekali norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat. Sehingga mari kita dengarkan pendapat-pendapat tentang nilai etika dari kasus ini dari teman-teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggun Dwi Sulistiani dengan NPM 21163122020. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika penelitian, yaitu semua riset yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus berdasarkan 4 prinsip dasar etika penelitian. Yang pertama, menghormati atau menghargai orang. Di sini peneliti harus mempertimbangkan secara mendalam terhadap kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian. Yang kedua, manfaat. Keharusan secara etik untuk mengusahakan manfaat sebesar-besarnya dan memperkecil kerugian atau risiko bagi subjek dan memperkecil kesalahan penelitian. Yang ketiga, ada bahaya. Salah satu butir yang utama adalah mengurangi bahaya terhadap subjek serta melindungi subjek. Yang keempat, ada keadilan. Semua subjek diperlakukan baik. Subjek harus dalam keadaan fisik dan mental yang kuat, dan juga harus memperhatikan risiko yang mungkin dialami oleh subjek. Jadi komentar saya mengenai kasus tersebut adalah sangatlah jelas bahwa kasus tersebut telah melanggar etika penelitian. Manusia yang menjadi subjek penelitian tidak diperlakukan secara baik. Fisik dan mental mereka terganggu, dan dalam penelitian sangat membahayakan. Hai, aku Iba Sabirah Gafar dengan digit NPM terakhir 050. Di sini aku mau ngejelasin nilai agama yang berhubungan pada kasus ini. Menurut agama Islam, penelitian pada manusia itu diperbolehkan selama masih menghargai hak-hak subjek penelitian. Hal tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yang berisi
sebaik-baiknya manusia adalah yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain. Sedangkan di dalam kasus ini tidak sesuai dengan prinsip etika pada manusia, karena di kasus ini semua orang yang terlibat tidak dapat merasakan keadilan. Perasaan tertekan, tidak ada rasa berperi kemanusiaan, diperlakukan seperti layaknya binatang. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." Dari ayat tersebut, secara tegas dinyatakan tidak ada alasan yang dapat membenarkan suatu kaum untuk berlaku tidak adil terhadap kaum lainnya. Nabi mempraktekkan perintah yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah tersebut saat beliau memimpin umatnya di Madinah. Beliau mengajarkan untuk menghormati kepada semua warga negara Madinah walaupun berbeda agama. Bahkan, Nabi sendiri menjamin adanya hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara Madinah terhadap negaranya, seperti hak untuk ikut mempertahankan wilayah Madinah ketika diserang oleh penguasa daerah lain, hak untuk tetap menganut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Karena di kasus ini tidak menerapkan 3 prinsip bioetik, tidak adanya respek terhadap subjek, mereka dipaksa menjadi subjek tanpa adanya persetujuan. Dan dari kasus ini, subjek tidak mendapat benefit apapun atau manfaat apapun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samita Ira dengan NPM 035. Berbicara terkait pelanggaran etik manusia, salah satunya terjadi di Korea Utara, yaitu terhadap para tahanan yang diberikan sepotong kubis beracun yang menyebabkan kematian dalam waktu 20 menit sampai 30 menit. Dan Kim Do-sun mencoba membuat senjata biokimia yang diuji kepada para tahanan dan menyebabkan kematian lebih dari 50 orang. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar nilai kemanusiaan karena memperlakukan orang lain dengan semena-mena yang dijadikan sebagai bahan percobaan yang dapat membahayakan dirinya. Yang kedua yaitu enggan memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan. Orang yang melakukan percobaan ini malah menambah kesusahan kepada orang yang ada dalam pertahanan, karena dijadikan sebagai bahan percobaan yang membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan diri orang lain. Yang selanjutnya yaitu melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Orang yang melakukan percobaan ini melanggar haknya karena yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak, ini malah mendapatkan kehidupan yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan kematian. Yang selanjutnya yaitu bertingkah sewenang-wenang. Orang yang melakukan percobaan ini bertingkah sewenang-wenang kepada para tahanan sehingga dijadikan sebagai bahan percobaan yang menyebabkan kematian. Yang terakhir yaitu menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Para tahanan ini seharusnya memperoleh kesamaan derajat, tetapi dihalangi oleh orang-orang yang melakukan percobaan sehingga dirinya tidak memperoleh kesamaan derajat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitri. Di sini saya akan sedikit menyinggung terkait kasus uji coba yang dilakukan oleh aparat Korea Utara dengan menggunakan bahan kubis dan zat biokimia. Cekidot. Nah, ketika kita melakukan eksperimen atau suatu uji coba, maka hendaklah kita menggunakan bahan atau objek yang sesuai dengan aturan penelitiannya, seperti menggunakan hewan. Nah, tapi meskipun kita menggunakan hewan, kita juga tetap harus meninjau hak-hak mereka sebagai hewan, seperti halnya kita memberikan cairan anestesi. Nah, meninjau dari kasus mengenai uji coba atau eksperimen yang dilakukan oleh aparat Korea Utara tersebut, dapat kita lihat bahwa sangat menyalahi aturan atau kode etik profesi. Kenapa? Karena pertama dari objek penelitian tersebut menggunakan manusia, tentunya sangat menyalahi hak asasi manusia ya, yaitu berupa hak untuk hidup. Kemudian ditambah
orang yang dijadikan uji coba tersebut tidak diberi cairan anestesi terlebih dahulu sehingga mereka merasakan rasa sakit, kemudian berakibat fatal meninggal. Nah, dari kasus tersebut, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama, kita sebagai mahasiswa kesehatan ataupun masyarakat di luar bidang kesehatan harus tetap menjunjung tinggi yang namanya kode etik profesi. Yang kedua, ketika kita melaksanakan suatu profesi yang kita emban, maka harus ditanggung dengan rasa tanggung jawab dan meninjau hak-hak asasi manusia. Hai, aku Foni Aulia Putri dengan 3 digit NPM terakhir 037. Di sini aku akan menjelaskan tentang norma hukum yang didapatkan dari kasus pelanggaran penelitian ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang penelitian dan pengembangan kesehatan pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan penerapannya dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat, serta upaya kelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga, dan masyarakat yang bersangkutan, maka akan dipidana berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar profesi penelitian kesehatan, dikenai denda paling banyak 10 juta rupiah. Nah, begitu ya teman-teman, pembahasan kali ini selesai dan telah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa kasus eksperimen yang telah dilakukan oleh Korea Utara sangat melanggar hak asasi manusia dan juga nilai-nilai norma lainnya yang terdapat di masyarakat seperti nilai agama, nilai kemanusiaan, dan profesionalisme. Untuk itu kami akhiri dari pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.